Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala jami ni'amillah. Alhamdulillah anak-anak kelas 8 hari ini kita bisa bertemu lagi, bisa bertatap muka kembali dalam sub pembahasan pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah, yaitu mapel PAI kelas 8. Maka dari itu sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu diberi kemudahan, diberi tasahul dalam menuntut ilmu, dan selalu diberi kesehatan zahir wa batin. Marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke anak-anakku, marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mulai, saya harap anak-anakku untuk membuka buku catatan, agar supaya nanti kalau ada pengecekan dari wali kelas setiap bulan sekali, kalian punya buku catatan yang kalian setorkan kepada walas masing-masing. Oke anak-anakku, hari ini pada pertemuan ke-6 yaitu bab 6, kita membahas tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Oke, perlu diketahui anak-anakku, dulu dalam sejarahnya Islam berkembang pesat melalui step by step. Step pertama pada zaman Rasulullah SAW, kemudian disusul dengan beberapa khalifah, yaitu Khalifah Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali, dan selanjutnya dilanjutkan dengan Daulah Umayyah atau Bani Umayyah di Damaskus. Oke, pertama adalah Daulah Bani Umayyah di Damaskus, terjadi pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Daulah Umayyah berdiri selama 90 tahun. Berarti kapasitas pemerintahan Daulah Bani Umayyah itu jadi selama 90 tahun. Untuk pendirinya yaitu bernama Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Selain pendiri, Muawiyah juga menjadi khalifah pertama. Kemudian Damaskus adalah pusat pemerintahannya, ya. Umayyah atau Muawiyah bin Muawiyah bin Abu Sufyan ini merupakan presiden, istilahnya seperti itu kalau zaman sekarang, raja pertama dari Daulah Bani Umayyah yang berdiri selama 90 tahun. Untuk kota pemerintahannya yaitu Damaskus. Adapun silsilah daripada khilafah atau khalifah pada Bani Umayyah yang pertama yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan yang masyhur dengan sebutan Muawiyah I, kemudian Yazid bin Muawiyah, kemudian Muawiyah bin Yazid termasyhur dengan sebutan Muawiyah II, kemudian Marwan bin Hakam, ya. Ini merupakan Marwan I karena nanti ada Marwan yang kedua. Terus selanjutnya Abdul Malik bin Marwan, kemudian Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, kemudian Yazid bin Abdul Malik, kemudian Hisham bin Abdul Malik, Walid bin Yazid, kemudian Yazid bin Walid, kemudian Ibrahim bin Al-Walid, kemudian Marwan bin Muhammad. Seperti itu. Nah, semuanya itu merupakan silsilah dari Bani Umayyah yang ada. Itu merupakan anak turun daripada khilafah atau khalifah Muawiyah, ya. Selama 90 tahun dipimpin oleh beberapa raja. Pada saat Daulah Bani Umayyah diperintah oleh Al-Walid bin Abdul Malik, keadaan negara sangat tentram, makmur, dan juga tertib. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun itu, tercatat suatu perluasan wilayah di Afrika Utara menuju wilayah barat daya, yaitu benua Eropa. Sehingga pada waktu Khalifah Al-Walid, Bani Umayyah mencapai zaman keemasan atau sangat tentram.
Kemudian nah ini lagi dilanjutkan lagi oleh Umar bin Abdul Aziz, yang mana Umar bin Abdul Aziz itu memperluas daerah kekuasaannya ke daerah Perancis, kemudian melalui pegunungan Pirenia, berarti sudah merambah di tanah Eropa, sehingga hampir keseluruhan tanah di Eropa sudah masuk dalam kekuasaan Islam pada masa Bani Umayyah, seperti itu. Nah, di samping perluasan wilayah, anak-anakku, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang ya. Misal, Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan ya. Dia juga berusaha menertibkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang ya. Jabatan khusus seorang hakim atau qadhi mulai berkembang menjadi profesi tersendiri. Kemudian selanjutnya Abdul Malik bin Marwan mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah yang dikuasai Islam. Untuk itu dia mencetak uang tersendiri pada tahun 659 dengan memakai kata-kata dan juga tulisan dari bahasa Arab, dan dia juga berhasil melakukan pembenahan administrasi pemerintahan dan memperlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dan administrasi di pemerintahan Islam ya. Keberhasilan ini juga dilanjutkan oleh putranya, yaitu Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, di antaranya yaitu meningkatkan pembangunan, kemudian membangun panti-panti orang cacat, dan pekerjaannya digaji oleh negara secara permanen. Ia juga membangun jalan raya, pabrik, gedung pemerintahan, dan juga masjid yang sangat megah. Selain kemajuan dalam bidang pemerintahan, perlu diketahui ilmu pengetahuan juga dikembangkan pada masa tersebut. Para pengembangan tersebut meliputi apa, anak-anakku? Yang pertama yaitu ilmu agama. Ilmu agama seperti Al-Quran, banyak sekali hufad, kemudian hadis, fiqih, kemudian proses pembukuan hadis pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sejak itu hadis mengalami perkembangan pesat. Kemudian ada ilmu sejarah dan juga geografi, yaitu Ubaid ibnu Syariyah Al-Jurhumu berhasil menulis berbagai peristiwa sejarah dalam konteks Islam. Kemudian ilmu pengetahuan juga berkembang mulai dari bidang bahasa, nahwu, shorof, dan juga lain-lain. Bidang ilmu filsafat juga berkembang, mantik juga berkembang, kimia, astronomi, dan lain-lain, sampai ilmu yang berhubungan dengan kedokteran. Nah, itu saja anak-anakku mungkin ya. Sedikit sekali yang dapat kami sampaikan. Kenapa? Karena itu merupakan sesuatu yang sangat penting, meskipun sedikit tapi sangat penting ya. Tapi jangan khawatir, di pertemuan selanjutnya Pak Rozikin akan berusaha mengupas tuntas lagi perkembangan-perkembangan yang ada pada zaman Bani Umayyah. Perlu dicatat dan dipahami anak-anakku bahwasannya untuk memperdalam materi ini, sejarah ini, sebenarnya tidak terlalu banyak penjelasan. Yang paling banyak yang perlu disarankan oleh Pak Rozikin yaitu kalian harus lebih banyak dalam membaca literasi yang ada ya. Literasi dibaca yang berkaitan dengan sejarah Bani Umayyah. Insya Allah kalian akan lebih paham, akan lebih maksimal dalam menelaah materi sejarah. Tidak hanya sejarah Umayyah saja, Rasulullah juga, Khalifah juga, sampai kepada sejarah yang ada di Indonesia, seperti itu. Oke anak-anakku, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan Pak Rozikin bermanfaat, barokah. Sampai bertemu dalam kesempatan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, barokah. Marilah kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, kurang lebihnya minta maaf. Saya akhiri, sampai bertemu dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.